Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru semuanya yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi panduan pemutakhiran data untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru yang belum tersertifikasi sampai awal tahun 2022 ini Bapak Ibu. Apabila masih ada hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih mengalami kendala akan terselesaikan pada kesempatan kali ini, sehingga Bapak Ibu akan bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Selanjutnya Bapak Ibu akan memiliki sertifikat pendidik dan berdampak pada Bapak Ibu akan memperoleh tunjangan sertifikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Sekaligus kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan guru yang pada video sebelumnya sudah disampaikan, dan pertanyaannya hampir sama, maka akan kami jawab bersamaan dengan penjelasan kali ini Bapak Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Di sini sudah kami rangkum. Pertanyaan yang pertama adalah dari Bapak Ergio Ramadita. Maaf kalau salah kami dalam menyebutnya. Maaf Min, mau tanya, itu informasi untuk yang sudah pretest atau memang untuk keperluan pretest? Kemudian pertanyaan yang sama, hampir sama, Pak, surat ini untuk pendataan pretest sebelum kita bisa kuliah PPG bukan? Seperti itu. Jadi benar sekali Bapak Ibu bahwa pemutakhiran data PPG ini adalah bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti pretest maupun PPG, karena pretest merupakan bagian dari seleksi pertama sebelum nanti Bapak Ibu mengikuti rentetan PPG dalam jabatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang pemutakhiran data ini adalah bagi Bapak Ibu guru yang belum tersertifikasi dan akan sertifikasi melalui jalur PPG dalam jabatan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena proses kepesertaan PPG dalam jabatan ini adalah ada 5 proses, seperti itu ya, 5 alur, dan ini sebenarnya sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Bapak Ibu bisa mencari playlist sertifikasi guru tahun 2022. Di sana sudah kami jelaskan banyak sekali. Ada PPG prajabatan, PPG dalam jabatan, PPG model baru, syarat mengikuti pretest, seperti itu ya, syarat mengikuti PPG, alur PPG dan sebagainya sudah kami jelaskan di sana. Jadi ini adalah proses kepesertaan PPG dalam jabatan. Nah, seleksi akademik atau pretest itu adalah bagian dari proses kepesertaan PPG dalam jabatan yang sangat awal, seperti itu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah lulus pretest, berarti kan Bapak Ibu akan mengikuti di sini ya, seleksi administrasi, seperti itu. Nah, baik dalam seleksi akademik maupun seleksi administrasi yang sudah maupun belum Bapak Ibu ikuti di tahun 2021 atau tahun sebelumnya, itu silahkan Bapak Ibu lakukan pemutakhiran data. Setelah nanti seleksi administrasi, urutan ketiga proses kepesertaannya adalah konfirmasi kesediaan. Setelahnya Bapak Ibu akan ditetapkan sebagai peserta PPG dalam jabatan. Kemudian lapor diri ke LPTK dengan format A3, form A3. Nanti Bapak Ibu akan mengikuti proses pendidikan profesi guru dalam jabatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu apa saja pemutakhiran data untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 itu Bapak Ibu? Ini sudah ada panduannya. Yang pertama adalah NIK Bapak Ibu, NIK dan tanggal lahir. Nanti panduannya kita lihat satu persatu. Kemudian pemutakhiran data yang kedua adalah riwayat pendidikan formal, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar, seperti itu. Dan juga status kepegawaian dan jenis PTK, seperti itu Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ingat bahwa batas untuk pemutakhiran data itu adalah hanya sampai akhir bulan Januari atau tanggal 30 Januari tahun 2022, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga silakan Bapak Ibu lakukan pemutakhiran data apabila terdapat kendala atau ada data Bapak Ibu yang belum valid, belum sinkron, belum sesuai dengan kondisi berkas Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki dalam kondisi realnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, di sini akan saya jawab pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Edi Luturmas. Mohon bertanya, apakah Dapodik dan SIM PKB sudah benar? Apakah perlu dilakukan pendaftaran atau pemutakhiran data juga? Mohon petunjuknya. Baik.
Dalam panduan pemutakhiran data untuk calon PPG ini adalah memastikan ya Bapak Ibu, sekali lagi memastikan dari keempat data ini apakah sudah benar atau belum. Jika memang sudah benar ya sudah Bapak Ibu, kemudian pastikan dalam SIM PKB-nya, jika dalam data Dapodik itu sudah sesuai, sekarang Bapak Ibu pastikan dalam SIM PKB-nya itu apakah sudah terkoneksi dan data Bapak Ibu yang ada di dalam SIM PKB itu sudah benar atau belum. Sebagai contoh di sini terkoneksi Dapodik hari ini, waktu sinkronnya 15 Januari 2022, dan data dalam profil SIM PKB itu sudah dipastikan dengan benar dan sudah sesuai, baik dari NUPTK, kemudian Mapel. Bapak Ibu juga bisa mengklik di bagian profil ya, nanti apakah data-data semuanya itu sudah sesuai atau belum, seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai dari perbaikan data. Yang pertama adalah perbaikan data NIK dan tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, untuk perbaikan data NIK dan tanggal lahir itu yang terlebih dahulu Bapak Ibu harus memastikan data NIK dan tanggal lahir itu sudah sesuai atau belum. Itu bisa melalui aplikasi Verbal PTK ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu login di Verbal PTK kemdikbud.go.id. Apabila Bapak Ibu belum familiar dengan update data perbaikan dengan Verbal PTK, ini Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolah seperti itu untuk mengecek. Sekali lagi adalah untuk mengecek apabila ada yang belum valid, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pengajuan perbaikan identitas itu dengan login. Setelah login nanti pilih submenu untuk perbaikan identitas di sini Bapak Ibu. Ini adalah untuk perbaikan NIK dan tanggal lahir, seperti itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika NIK dan tanggal lahir Bapak Ibu sudah sesuai? Ya sudah Bapak Ibu, kan di sini Bapak Ibu itu sebenarnya adalah memastikan data ya, memastikan data untuk NIK dan tanggal lahirnya. Jika memang sudah sesuai, sudah valid, ya sudah Bapak Ibu, berarti tidak perlu melakukan perbaikan identitas, seperti itu Bapak Ibu. Namun jika ada data yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan data dengan Bapak Ibu memilih perbaikan identitas ini. Kemudian apabila ada data yang belum valid seperti ini ya, belum valid seperti itu, bisa dilakukan perbaikan dengan mengeklik di sebelah kanan itu, klik di perbaikan seperti itu. Selanjutnya melengkapi formulir perbaikan ini Bapak Ibu. Kemudian untuk perbaikan data seperti itu ya, untuk perbaikan data untuk menyelesaikan proses pengajuan perbaikan identitas. Kemudian cek pada submenu status, nanti status perbaikan untuk melihat status pengajuan perbaikan identitas Bapak Ibu. Selanjutnya adalah perbaikan data riwayat pendidikan formal. Nah, untuk riwayat pendidikan formal ini Bapak Ibu juga harus memastikan data di riwayat pendidikan formal itu terisi ya, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir Bapak Ibu. Kemudian untuk mengecek dan melakukan perbaikan jika ada data yang salah itu melalui ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu login pada aplikasi manajemen individu PTK ini menggunakan akun PTK. Jadi di sini akun PTK dengan username dan passwordnya masing-masing. Selanjutnya pada tab data PTK, kemudian pilih menu yang pendidikan dan submenunya adalah tambah riwayat seperti ini Bapak Ibu. Kemudian isi formulir ini, formulir untuk riwayat pendidikan Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini ada jenjang S1, kemudian satuan pendidikannya apa, fakultas dan sebagainya, hingga nanti rata-rata ujian akhir seperti ini Bapak Ibu. Kemudian lakukan klik simpan di bagian bawah. Selanjutnya adalah perbaikan data riwayat karir guru. Nah, riwayat karir guru ini Bapak Ibu memastikan data riwayat karir Bapak Ibu guru sudah terisi mulai dari pertama kali mengajar hingga sekarang ya, hingga per Januari 2022 ini. Nah, untuk penambahan data riwayat karir guru itu bisa login pada aplikasi Dapodik ya, menggunakan akun PTK-nya masing-masing Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masuk atau login. Selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih untuk menu GTK ini, kemudian nanti akan muncul submenu di bawahnya. Bapak Ibu pilih guru seperti itu. Nah, setelah muncul data di sebelah kanan, Bapak Ibu pilih untuk ubah. Nanti akan muncul riwayat karir guru. Ini adalah data rincian GTK. Kemudian pilih tab riwayat karir guru di sini. Kemudian tambahkan data riwayat karir guru dengan menambahkan ya, kalau misalnya di sini ditambahkan untuk karir guru mulai dari pertama mengajar. Kemudian diklik
simpan. Setelah disimpan nanti lakukan sinkronisasi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah perbaikan data dan status kepegawaian dan jenis PTK-nya. Nah, untuk ini adalah sekali lagi Bapak Ibu memastikan status kepegawaian dan jenis PTK-nya sudah sesuai atau belum. Jika ada data yang tidak sesuai, sekali lagi tidak sesuai, kedua isian ini dapat diperbaiki. Nah, perbaikannya adalah melalui manajemen Dapodik dan admin Dapodik Dinas Pendidikan. Nanti ini adalah yang berwenang untuk mengubah data Bapak Ibu seperti itu. Kemudian setelah pencarian data individu data PTK itu berhasil di tab kepegawaian, ini kemudian disesuaikan isiannya, status kepegawaian dan jenis PTK-nya ini disesuaikan. Setelah disimpan, tarik data dan sinkronasi ini oleh operator satuan pendidikan ya, atau sekolah seperti itu untuk menarik hasil perbaikan data tersebut Bapak Ibu. Kemudian saya akan jawab pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Ibu Anita Wulandari. Mau tanya Min, saya lulus P3K tahap 1, apakah ikut yang PPG Daljab atau PPG Prajabatan model baru, mengingat SK nanti tahun 2022 yang nanti apa Latsar diganti PPG Prajabatan model baru? Mohon pencerahannya karena masih awam soal PPG. Dan dari pertanyaan Ibu Anita ini juga ada yang nunut pertanyaan ya, karena mungkin memiliki kasus yang sama atau memiliki kondisi yang sama. Jadi begini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah dinyatakan lulus P3K baik tahap 1 maupun tahap 2, Bapak Ibu juga harus tetap mengikuti edaran yang sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu juga akan mengikuti pemutakhiran data di Dapodik seperti itu ya Bapak Ibu. Karena memang Bapak Ibu memang sudah mengabdi sebelumnya, Bapak Ibu sudah punya data PTK, data di Dapodik seperti itu, dan juga Bapak Ibu sudah memiliki akun SIM PKB. Jadi sehingga silakan Bapak Ibu lakukan pemutakhiran data. Karena kemungkinan menurut kami, Bapak Ibu yang lulus P3K tahap 1 dan tahap 2 itu Bapak Ibu akan tetap mengikuti PPG dalam jabatan seperti itu ya Bapak Ibu. Karena dalam paparan dan belum diterbitkan dalam peraturan atau juknis seperti itu bahwa untuk PPG prajabatan ya itu yang dilakukan setelah proses rekrutmen ASN yang akan seharusnya diterapkan di tahun 2022, menurut kami ini belum dilakukan karena sampai saat ini belum ada peraturan Permendikbud atau yang lain yang mengatur tentang regulasi bagi PPG prajabatan yang terintegrasi dengan proses rekrutmen ASN di tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi memang ini yang akan dilaksanakan dari GTK dalam hal ini, GTK Kemdikbud, untuk melaksanakan PPG Prajabatan model baru ini yang akan diterapkan di masa yang akan datang, entah akan dilaksanakan juga di tahun 2022 ini atau di tahun berikutnya. Yang jelas PPG Prajabatan itu dilakukan sesudah proses rekrutmen ASN, dan PPG itu akan terintegrasi dengan proses rekrutmen ASN seperti itu ya. Sehingga dalam seleksi ASN itu ada beberapa tahapan seleksi yang harus Bapak Ibu ikuti, dan itu menjadi bagian juga bukan hanya untuk seleksi untuk rekrutmen guru, tetapi juga sekaligus sebagai seleksi tes masuk PPG Prajabatan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga setelah ASN itu dinyatakan atau diterima, diangkat seperti itu, diterbitkan dengan SK, maka setelah penempatan di sekolah Bapak Ibu akan mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan model baru, di mana pendidikan profesi guru prajabatan itu nanti adalah bagian dari pendidikan calon ASN seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Anita ya, berkaitan dengan Bapak Ibu yang saat ini sudah lulus P3K baik tahap 1 maupun tahap 2, Bapak Ibu tetap melakukan pemutakhiran data di Dapodik, kemudian pemutakhiran data PTK, dan juga sinkronisasi dengan SIM PKB Bapak Ibu. Karena menurut kami Bapak Ibu akan tetap mengikuti PPG dalam jabatan, atau Bapak Ibu setelah melakukan pemutakhiran data, Bapak Ibu tinggal menunggu apakah nanti akan ada kejutan baru dari Kemdikbud maupun GTK untuk Bapak Ibu yang lolos dalam seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 tahun 2021 nanti, yang sudah berjalan Bapak Ibu. Demikian Ibu, Bapak, untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ervina. Wahyuningsih, PNS Angkatan 2019 tetap harus pemutakhiran data ya Pak, tapi memang belum bisa ikut PPG 2022 ini kayaknya seperti itu. Ini pertanyaan dari Ibu Ervina. Dari Pak Nasruddin juga, saya senasib Mbak, CPNS 2019 tetap pemutakhiran kayaknya.
Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Nasruddin bahwa Bapak Ibu yang belum sertifikasi ya, baik honorer, PNS, CPNS yang baru atau di atas 2015, karena ketika kita melihat jukdisnya Permendikbud nomor 38 tahun 2020 dalam pasal 4 memang berkaitan dengan calon mahasiswa PPG dalam jabatan itu harus memenuhi ada 6 syarat, yang ini juga sebenarnya sudah kami sampaikan dalam video sebelumnya. Jadi memang ini adalah persyaratan dalam mengikuti PPG-nya Bapak Ibu, dalam mengikuti PPG-nya. Jadi jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Anita ini adalah Ibu tetap melaksanakan pemutakhiran data seperti itu. Jadi bisa jadi nanti akan ada kejutan ya, akan ada regulasi baru untuk proses sertifikasi atau PPG di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, ada pertanyaan terakhir dari Ibu Listiani SPD. Dengan hormat Pak Menteri, hargailah pengabdian kami, jangan menilai pengabdian kami dari seberapa banyak kami nilai kami menjawab dengan benar. Hari dan jam mengajar sama, justru guru seperti kami inilah yang menjadi tonggak utama di sekolah kami yang sangat ingin merasakan insentif sertifikasi dan untuk perbaikan nasib. Mengapa kami dibeda-bedakan dengan adanya tuntutan tes untuk mendapatkan sertifikasi pendidik? Baik Ibu Listiani dan Bapak Ibu sekalian yang ada saat ini, seperti kondisinya Ibu Listiani sudah mengabdi lama dan belum tersertifikasi karena terkendala pada tes seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kami akan bantu jawab Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain. Jadi dalam hal ini adalah seperti ini Bapak Ibu, program PPG ini adalah bermaksud untuk melaksanakan rekrutmen dosen dan guru, yaitu untuk mendapatkan dosen dan guru yang berkualitas. Maka diperlukan sistem rekrutmen yang terdiri dari penjaringan calon, penyegaran, dan asesmen. Nah, kegiatan tersebut dilakukan dengan prinsip objektif, adil, dan transparan, serta akuntabel. Jadi memang Bapak Ibu dalam proses PPG dalam jabatan itu saat ini harus tetap mengikuti proses kepesertaannya yang ada 5 proses ini Bapak Ibu, karena memang ini menjadi bagian dari proses keadilan seperti itu ya, sehingga harus dilaksanakan beberapa rekrutmen, prosesnya itu melalui beberapa sistem rekrutmen dari penjaringan seperti itu ya, termasuk juga asesmen atau tes seperti itu. Ini adalah bagian dari proses PPG dalam jabatan untuk melaksanakan prinsip objektif, adil, transparan, dan akuntabel. Seperti itu Bapak Ibu jawaban dari kami, semoga bisa membantu, dan kami doakan Bapak Ibu yang saat ini sudah mengabdi lama namun belum tersertifikasi, belum memiliki sertifikat pendidik dan berkaitan dengan belum memperoleh tunjangan sertifikasi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan nanti akan ada regulasi baru bagi Bapak Ibu juga. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila masih ada hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih mengalami kendala akan terselesaikan pada kesempatan kali ini, sehingga Bapak Ibu akan bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Selanjutnya Bapak Ibu akan memiliki sertifikat pendidik dan berdampak pada Bapak Ibu akan memperoleh tunjangan sertifikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian dari kami. Banyak kekurangannya dalam kami menyampaikan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.